hari ke-8, 8 ya? Baca buku riset Indonesia. Makin kesininya makin gak bisa lagi aku tersenyum untuk membacanya. Karena, rasanya terlalu kejam. Fakta-fakta ini dilontarkan begitu saja tanpa diberitahu. Maksudnya, kenapa ya pendidikan kita nggak mengajarkan hal lagi gini? Maksudnya fakta-fakta gini harus dipelajari gitu. Dibandingkan menghafal anu wafat kapan ini begini begini, itu nggak masalah sih, cuman paling nggak, ya udahlah, oke, fine, dah. Jadi aku sudah baca dari terakhir itu kan yang tentang ini ya, tentang anjing-anjing perang, itu kan ekonomi kreatif. Jadi rasanya aku tunggu ya. Sebenarnya ada hal yang kayak yang sakit hati aku, yang bikin aku sedih, kayaknya bukan meneteskan air mata secara dramatis begitu, cuman kayaknya terluka lah gitu. Ternyata orang-orang yang dituliskan namanya di sini yang terafiliasi perusahaannya dari situ gitu, atau bisnisnya ada melibatkan bisnis-bisnis mereka, itu adalah orang-orang yang kalau bicara tentang nasionalisme atau apapun itu, kayaknya mereka itu tampil lah segala macam, cuman karena dituliskan di sini jadi aku rasa kayak sedikit kali loh. Oke, berikutnya adalah bab berikutnya, membunuh kedaulatan benih. Jadi Monsanto dan mimpi buruk revolusi hijau. Jadi ini tentang kayak bibit sama racun sama bibit tanaman, racun tanaman apa segala macam. Di sini dijelaskan dan kenapa kenapa begini segala macam, itulah diceritakannya begini. Terus jadi uh, kami kan tinggal di sini nih. Kami kan beberapa kali pakai apa, racun-racun, ada di sini jelas tulisannya, dan itu racunnya itu terkenal untuk membunuh apa, rumput-rumput gitu. Terus emang dari awal si bos ya kan selalu bilang kita nggak usah lah sering-sering pakai pestisida ini, karena itu bakal merusak unsur hara itu, unsur hara atau unsur apa di dalam tanah itu gitu kan. Jadi nanti takutnya itu mengurangi apa, kemampuan tanah untuk begini 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 gitulah, si bos sudah jelasin kan. Dan aku, karena aku nggak pala terlalu ini kali, nggak terlalu waktu itu kan, aku nggak menanam apa-apa segala macam gitu kan. Jadi oke lah, terserah bos aja lah, yang penting mana bagusnya aja gitu. Aku nggak pala ambil pusing masalah itu. Cuman karena di sini di-mention juga hal kayak gitu yang seperti yang sebelumnya si bos udah jelaskan. Sumpah monopoli kali ya kan. Cuman udah gitu kerjasama pula, tuh perusahaan tuh sama salah satu apa, keuangan, untuk meluncurkan program itu. Terus hanya gara-gara tidak mengandung B2, bibit benih ini, benih atau bibit gitu, dilancurkan tuh sertifikat apanya yang boleh kita konsumsi itu gitu. Aku mau ngomong au gitu kan, cuman au nggak jelas. Apa yang mau ketawakan, sebenarnya marah loh, kayak gimana lah aku bilangkannya ya. Aku tadi kena apa sama si bos, cuman adalah nanti ceritain di video yang lain, oke? Udah, intinya yang masalah membunuh kedaulatan benih itu, mau ada satu kata makian yang cocok ke situ, dan harusnya orang-orang Indonesia ini dibukakan matanya. Udah berapa orang sih baca ini? Kenapa nggak ada apa ya? Oke, bab berikutnya adalah The Unhappy Mother of Industries. Ini membahas tentang industri baja, hilirisasi, terus dia membahas ada beberapa hal, Krakatau Steel versus lemahnya komitmen membangun industri strategis. Dia jelaskan kronologinya, apa segala macam, kesulitannya, dan ini segala macam. Terus, wah, rasanya kayak, boleh nggak sih bilang, hmm, terakhir penutup katanya itu gini, industri baja seperti Krakatau harus mempersiapkan diri dan mengantisipasi perubahan pola perdagangan serta regulasi internasional terkait emisi karbon. Itu menuntut investasi besar dalam peremajaan mesin-mesin pabrik dan teknologinya agar lebih ramah alam. Karena kan ada tuntutan untuk ramah lingkungan, produknya harus ramah lingkungan dengan emisi karbon rendah, batas akhirnya pada tahun 2030. Oke, yang terakhir itu katanya ini, tingginya beban utang di tengah tuntutan kebutuhan investasi baru membuat masa depan Krakatau lebih gelap, perlu komitmen besar untuk menyelamatkannya. Kayak terlalu banyak gimmick yang dibilangkan kan. Gimmick ini, gimmick itu, terakhir. Oke lah, di bab ini, rencana kemarin kan 10 halaman tuh per hari. Gara-gara dia kasihkan, gara-gara tuh buku ini membuka fakta-fakta yang nggak pernah diseriusi gitu kan. Gimana ya bilangan nggak pernah serius ya? Mungkin berita-berita ini ada gitu, cuman karena
konflik selebritas atau apa lebih hot di mata masyarakat. Jadi hal-hal fakta yang kayak gini yang bisa berisiko ke masa depan gitu. Aku mau ngomong, cuman aku nggak mau nanti. Nah, jadi oke lah berikutnya berjudi dengan Danantara. Jadi intinya gini, mau bikin lembaga. Aduh bahaya nggak ya? Aduh, ini kepalaku. Ya Allah, mudah-mudahan banyak orang banyak speak up masalah kayak gini gitu. Ini nih contohnya misalnya gini nih, udah 7 menit ya. Aku nggak pinter, ya kan? Temanku pinter nih. Jadi kami mau ngambil target nilai 100 dalam satu uh, dalam target 100 gitu. Temanku udah pinter kian, dia sudah menguasai 5 mata pelajaran, sementara aku satu pun belum, atau misalnya satu pun baru satunya aku, temanku tuh 5 gitu. Sedangkan yang diujikan mungkin 7 atau 6 gitu. Dimana temanku ini lebih, kan pasti yang jelas persiapan dia lebih bagus kan, kemampuan dia juga lebih bagus kan, dia sudah kuat pondasi ilmuannya kan. Sementara aku yang pengen juga nilai 100 itu mengejar itu juga gitu. Jadi ku tengoklah dia kerjanya, dia mungkin belajarnya dalam 1 hari itu cuma 2 jam, aku pun ku bikin juga 2 jam tanpa aku berpikir bahwa latar belakang dia kan sangat berbeda nih sama aku gitu kan. Jadi ya endingnya itu kayak berjudi nilai itu. Targetku yang ku bilang aku juga belajar keras loh sama kayak dia, aku juga kayak gini loh sama kayak dia gitu, jangankan nilai 100 gitu, aku malah malu sama diriku sendiri. Kayak kalau kalau faktanya dibuka, aku malah malu sama diriku sendiri. Mau dapatkan 100, aku aja belum bisa menguasai mata pelajaran yang lain gitu. Ya gitu kira-kira yang kutangkap. Hmm, aku masih bisa senyum, tapi padahal kayak hati ini marah kali, emosi kali, kayak, Tuhan. Oke lah, berikutnya Republik Dracula. Aku bakal baca lagi. Kayaknya, aduh, bukan masalah ini ya. Selain letupan-letupan keras di otak itu terjadi, rasanya kayak selama ini dibohongi, terus dibikin gimmick-gimmick enggak. Ini bukan bujuk pada satu orang, tapi gimana ya ngomongnya ya, wih gram kali aku, wih gram kali loh, betul lah, baca lah riset Indonesia ini, betul, baca adalah dah.